Sunyi. Kampung Sukamaju dulu adalah definisi kedamaian. Dikelilingi hutan tua yang menyimpan rahasia keheningan. Rumah-rumah panggung beratapkan ijuk, berjejer rapat, melindungi penghuninya dari dinginnya malam. Waktu berjalan teratur di Sukamaju. Ritme alamiah mengikuti terbit dan terbenamnya matahari. Namun, segalanya berubah sejak 3 minggu lalu. Sejak suara itu mulai hadir. Suara yang sama setiap malam. Tepat ketika jarum jam menunjuk angka 12. Tangisan. Bukan tangisan biasa. Terlalu pilu. Terlalu dekat. Namun tidak terjangkau. Malam pertama, Pak Jono mengira itu hanyalah mimpi buruk atau kucing berkelahi di atap. Tangisan itu seperti pecahan kaca kecil yang menembus keheningan malam. Dia bangun, mencoba meyakinkan dirinya bahwa pendengarannya telah menipunya. Namun saat dia kembali berbaring, hening digantikan oleh desahan. Udara dingin yang masuk melalui celah papan. Pukul 05. Tangisan itu berhenti. Seolah ia tahu. Ia telah didengarkan. Keesokan paginya, udara di Sukamaju terasa berbeda, berat, seperti ada beban yang baru datang. Di warung kopi, obrolan dimulai. Bukan tentang hasil panen atau harga pupuk. Pak Jono menatapnya lama, mengangguk perlahan. Sama, aku kira itu cuma aku. Ternyata mereka tidak sendiri. Ibu Siti di ujung desa juga mendengarnya. Jelas dan menakutkan. Bu Siti berkata, tangisannya seperti tangisan bayi yang baru saja ditinggalkan. Semakin banyak orang berbicara, semakin jelas polanya. Tepat tengah malam, tidak pernah meleset. Ketakutan mulai tumbuh, bukan dari hantu yang terlihat, tapi dari suara yang terasa nyata, namun tak berwujud. Malam kedua, semua warga menahan napas, menunggu jarum jam bergerak. Tepat pukul 00, udara pecah. Tangisan itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Bergaung, memantul dari pohon dan dinding kayu, membuat tulang belakang terasa dingin. Bukan hanya tangisan, kini ada sedikit bukan hanya tangisan, kini ada sedikit isak dan tarikan napas yang serasa tepat di luar jendela. Seorang anak kecil, Rina, terbangun. Dia menangis, memeluk ibunya, dan berkata, "Ada yang sakit, Bu." Yang paling aneh, tangisan itu terdengar sama di seluruh penjuru desa. Tidak ada titik pusat. Ini bukan suara yang bergerak. Ini adalah suara yang muncul secara simultan di pikiran setiap orang. Pak RT, Pak Derajat memutuskan sudah cukup. Malam ketiga, mereka harus mencari sumbernya. 4 pemuda dan Pak RT berkumpul. Mereka membawa obor dan parang. Meski parang tak akan berguna melawan suara. Rencana sederhana. Saat tangisan datang, rencana sederhana. Saat tangisan datang, mereka menyebar ke 4 arah mata angin, mencari pusat frekuensi horor itu. Tangisan menusuk lagi, tajam, dan tangisan
menusuk lagi, tajam, dan kali ini terasa seperti memohon bantuan. Tim utara, dipimpin oleh Andi, menuju kebun karet tua yang terkenal angker. Tangisan itu terasa jelas di sana. Mereka yakin sumbernya di balik pohon beringin raksasa. Mereka bergegas, jantung berdebar kencang, senter menyorot liar, mencari sesuatu yang bergerak. Saat mereka mencapai pohon beringin itu, tangisan itu tiba-tiba melompat ke arah lain. Seperti bola karet yang dilempar oleh tangan tak terlihat. Tiba-tiba, suaranya terdengar dari arah sungai. Tim selatan yang berada di tepi sungai justru mendapati tangisan itu menghilang dari mereka. Ini adalah suara yang menipu. Suara yang ingin diperhatikan, tapi tak mau ditemukan. Setelah 10 menit, pencarian sia-sia. Seluruh desa kembali sunyi. Hanya nafas lelah yang tersisa. Keesokan harinya, kelelahan menjadi nyata. Warga tidak hanya takut, mereka juga kurang tidur. Tangisan itu telah mencuri ketenangan mereka. Dan kini, ia mulai mencuri kesehatan mereka. Malam keempat, ada sedikit perubahan. Suaranya bukan lagi tangisan bayi, tapi suara wanita yang tercekik. Tepat pukul 00. Suara itu kini memiliki kedalaman horor yang berbeda. Pak RT Derajat memanggil seorang kiai dari desa sebelah, minta bantuan spiritual. Kiai Hasan berjalan mengelilingi desa di siang hari. Matanya tajam, menilai aura yang berbeda. Beliau berhenti di dekat perbatasan desa, di mana ada sumur tua yang sudah lama ditutup. Ada yang tidak tenang di sini, ujar Kiai Hasan. Sesuatu terperangkap atau sengaja diperangkap. Malam itu, Kiai Hasan memimpin doa bersama di musola, berharap kekuatan doa mampu meredam entitas itu. Kami semua berharap, kami memohon agar malam ini keheningan kembali memeluk kami. Tidak ada tangisan. Kami semua saling pandang. Ada senyum lega yang mulai merekah. Syukur Kiai Hasan berhasil. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Pukul 03, tangisan itu datang lagi. Bukan dari luar rumah, tapi dari dinding, dari bawah lantai. Ia tidak hilang. Ia hanya pindah. Lebih dekat. Lebih personal. Ia kini ada di dalam rumah kami. Tangisan itu terdengar terdistorsi. Seperti suara yang direkam lalu diputar balik dengan kecepatan yang salah. Kiai Hasan berkata, dia marah. Dia tidak ingin kita mengusirnya. Dia ingin kita mendengarkannya. Malam ke-6, warga mulai mengunci diri. Tidak ada yang berani keluar rumah. Listrik sering padam. Tangisan itu kini memiliki nama. Kami menyebutnya perempuan panggung. Karena suaranya selalu di atas kami. Ibu Siti di rumahnya bersumpah dia mendengar suara air menetes di kamar tidur kosongnya. Saat dia menyalakan lampu minyak,
tidak ada air. Hanya bau tanah basah yang menyengat. Kiai Hasan mencari catatan lama desa, mencoba menghubungkan suara ini dengan sejarah kelam Sukamaju. Dan dia menemukan sesuatu. Kisah yang telah lama dilupakan. Kisah tentang sumur tua itu. Puluhan tahun lalu, seorang wanita bernama Mira dicampakkan. Ia hamil tanpa suami dan dianggap aib desa. Dikucilkan, ia melahirkan anaknya sendiri di dekat sumur tua itu. Kemudian, tangisan Mira menghilang. Warga desa berspekulasi dia bunuh diri atau pergi. Sumur itu lalu ditutup dengan alasan agar tidak berbahaya. Dia bukan Mira, bisik Kiai Hasan. Mira telah pergi. Yang menangis adalah anaknya yang tidak pernah melihat dunia. Tangisan itu adalah suara kerinduan. Kerinduan seorang anak yang mencari ibunya yang meninggalkannya di sana. Malam ketujuh, kami tahu apa yang kami hadapi. Namun, mengetahui tidak mengurangi ketakutan. Tengah malam kali ini, tangisan itu disertai dengan pukulan. Ketukan pelan dari dalam rumah. Dap, dap, dap. Di bawah tempat tidur Pak Jono. Ia tidak berani bergerak. Ketukan itu seperti panggilan, meminta agar ia menengok ke bawah, melihat apa yang ada di sana. Tangisan dan ketukan berhenti saat Pak Jono berhasil meraih korek api. Yang tersisa adalah bau amis dan dingin yang menusuk jauh ke dalam sumsum tulang. Pagi berikutnya, Pak RT dan Kiai Hasan menuju sumur tua itu lagi dengan tekad untuk membongkarnya. Batu besar yang menutupi sumur terasa sangat berat, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Setelah berjam-jam, mereka berhasil membuka sedikit celah. Bau busuk langsung menyeruak ke udara. Kiai Hasan memerintahkan agar mereka tidak melihat ke bawah. Cukup membuka jalannya. Tangisan itu kini terasa dekat. Seolah dari dalam sumur ada yang sedang mengintip. Kami menemukan benda-benda aneh di sekitar sumur. Kain usang, boneka jerami, dan sepotong rambut hitam panjang. Ini adalah ritual yang tidak disengaja. Pengorbanan yang ditinggalkan tanpa penutup spiritual. Malam ke-8, Kiai Hasan melakukan ritual di tepi sumur. Kami semua mendengarkannya dari musola. Tidak ada tangisan bayi atau wanita. Hanya suara angin yang merangkul kesunyian. Kami berpikir, kami berhasil. Kiai Hasan telah menenangkan roh anak yang terperangkap itu. Pukul 0.15. Ketenangan itu pecah. Bukan tangisan, tapi tawa. Seorang wanita melengking, histeris, penuh dendam, tawa
yang jauh lebih buruk dari tangisan. Kiai Hasan berlari kembali ke musola. Wajahnya pucat pasi. Ia menutup pintu dengan tergesa-gesa. "Bukan anaknya yang kita panggil," bisiknya. "Kita membangunkan ibunya." Tidak mati. Mira kembali. Dia marah karena kita mencoba mengganggu anaknya. Tawa itu kini bergerak cepat dari satu rumah ke rumah lain, mengolok-olok setiap ketakutan kami. Pak Jono melihat bayangan hitam melintas di jendela. Ia berani membuka sedikit celah tirai. Di luar, malam itu tidak ada angin. Pohon-pohon berdiri diam. Tapi bayangan itu bergerak liar. Tawa itu berhenti tepat di atas atap rumah Pak Jono. Ada suara cakaran yang keras di genteng. Pak Jono menjerit. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa ia sendirian di bawahnya. Kiai Hasan memutuskan kami harus mencoba berkomunikasi, mengakhiri dendam ini, bukan melawannya. Malam ke-9, malam terakhir, kami harus menghadapi Mira di tempatnya, di sumur itu. Kiai Hasan berdiri di tepi sumur, membakar kemenyan. Asap naik perlahan, memohon perhatian Mira. Kami mendengar bisikan, bukan tangisan, bukan tawa, tapi bisikan yang menyebut nama-nama kami. Kenapa kalian menutupiku? Bisik Mira. Suaranya serak, penuh kesedihan yang tua. Kiai Hasan meminta maaf atas nama leluhur desa, atas aib dan pengkhianatan yang terjadi. Mira tidak menjawab. Bisikannya berubah menjadi rengekan panjang. Anakku dingin. Kiai Hasan meletakkan kain kafan putih yang baru di tepi sumur untuk menenangkan si anak. Begitu kain itu menyentuh tanah, kami mendengar tangisan terakhir, tangisan yang damai dan menghilang. Keheningan yang datang kali ini berbeda. Itu adalah keheningan yang membebaskan, bukan keheningan yang menunggu. Pagi tiba, matahari bersinar terang, udara terasa ringan, seperti desa kami telah dicuci bersih. Kiai Hasan memerintahkan agar sumur itu tidak lagi ditutup. Dibiarkan terbuka sebagai peringatan dan penghormatan. Kisah tentang tangisan tengah malam menjadi legenda. Kisah yang diajarkan kepada anak-anak Sukamaju bahwa setiap penderitaan yang kita kubur pasti akan memanggil untuk didengarkan pada tengah malam. Namun, bahkan setelah semuanya berakhir, ada satu hal yang tertinggal. Kebiasaan bangun tepat pukul 00. Tidak ada suara, tapi keheningan itu terasa menakutkan. Kami semua menjadi pendengar yang baik. Kami tahu bahwa suara itu bisa kembali kapan saja. Kami hanya menunggu dan mendengarkan untuk tangisan berikutnya. Kisah ini adalah pengingat
bahwa setiap desa memiliki beban masa lalu. Beban yang jika tidak dihormati akan bangkit dan menuntut perhatian. Tepat saat semua orang tertidur. Tepat di tengah malam yang sunyi. Dan kini Anda tahu rahasia Sukamaju. Semoga malam Anda tetap tenang. Tanpa suara yang memanggil. Tepat pukul 00. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tambahan, setelah Kiai Hasan pergi, sumur itu dijaga. Mereka sering meletakkan makanan di sana. Mereka berharap Mirah dan anaknya kini tenang. Tapi rasa bersalah tidak mudah dihilangkan. Suatu malam, Pak RT Derajat berani mendekati sumur sendiri. Dia ingin memastikan kedamaian itu. Saat dia sampai, dia mendengar bukan tangisan, tapi bisikan terima kasih yang sangat halus. Bisikan itu terdengar seperti suara dua orang, seorang ibu dan anaknya. Namun, di saat yang sama, Pak RT mencium bau busuk yang sama dari malam pertama. Bau busuk yang tidak seharusnya ada jika entitas itu sudah berdamai. Pak RT lari. Dia sadar yang dia dengar bukanlah Mirah, tapi imitasi, peniruan yang sempurna. Entitas yang sebenarnya mungkin belum pergi. Mungkin dia hanya bersembunyi. Ia menunggu hingga desa kembali tenang. Menunggu pukul 000 malam berikutnya. Dan sekarang di Sukamaju. Jika malam sangat sunyi, mereka tidak merasa lega. Mereka justru semakin takut karena keheningan itu adalah tanda. Tanda bahwa sang pendengar sedang bersiap. Dan sebentar lagi, tangisan itu akan datang lagi. Lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Sekarang, terima kasih sudah bertahan hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.